Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Nugraha. NPM 17049. Perekaman ini bertujuan untuk melengkapi UTS yang untuk nomor UTS nomor 4 itu untuk dan 5 untuk mata kuliah AI atau Artificial Intelligence. Bisa kita lihat pada nomor 4 itu adalah studi kasus 1 yang soalnya yaitu suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC dari data 1 bulan terakhir. Permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan Fuzzy, jadi aturan pertama yaitu R1, if permintaan turun, N persediaan banyak, dan then produksi barang berkurang. If di sini diartikan jika, N dan then lalu. Berarti di R1 jika permintaan turun dan persediaan banyak, lalu produksi barang berkurang. Dan R2 jika permintaan turun dan persediaan sedikit, lalu produksi barang berkurang. Dan R3 jika permintaan naik dan persediaan banyak, lalu produksi barang bertambah. Dan R4 jika permintaan naik dan persediaan sedikit, lalu produksi bertambah. Jadi permasalahan yang dicari di sini yaitu berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Jelaskan solusinya. Baik, saya akan jelaskan solusinya di dalam kertas double folio yang sudah saya buat. Baik, saya akan menunjukkan jawaban nomor 4 yang sudah saya jelaskan soalnya tadi. Yang pertama, kalau untuk kita mencari jawaban itu kita harus mencari apa yang diketahui dalam soal tersebut. Di CAT, berarti permintaan terbesar itu mencapai 5.000 kemasan per hari. Serta permintaan terkecil mencapai 1.000 kemasan per hari, berarti itu variabel permintaan. Lalu persediaan terbanyak ada 600 kemasan per hari dan persediaan terkecil 100 kemasan per hari, itu variabel persediaan. Serta produksi maksimum 7.000 kemasan per hari dan produksi minimum 2.000 kemasan per hari, itu variabel produksi. Dari variabel tadi ini variabel X alfa, ini variabel Y, ini variabel Z. Nanti berhubungan dengan kita mencari nilai akhir nanti. Tapi tunggu dulu, kita cara cari yang pertama dulu. Lalu kita harus membuat 4 aturan tadi yang dijelaskan dalam soal. Jadi aturan ini akan berkaitan dengan hasil cara mencarinya. Lalu masalah yang dicari yaitu beberapa kemasan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, saat ini kita mencari variabel. Variabel yang pertama itu variabel permintaan tadi. Nah, pada variabel permintaan itu kita buat suatu simulasi, yaitu permintaan turun dengan variabel X. Nah, di sini kan ada angka 1 dan kosong. Berarti ini jenis grafiknya permintaan turun, berarti dari atas ke bawah. Berarti kayak gini, lurus gini. Nanti kita lihat kan bentuk grafiknya. Di sini 5.000 dikurang X. X ini variabel permintaan turun. Berarti 5.000 dikurang 1.000. 1.000 ini permintaan terkecil. Sini. Permintaan terkecil, ini permintaan terbesar.
Nah, X lebih besar dari 1000, 1000 lebih besar dari X lebih kecil dari 5000, X lebih kecil dari 5000 atau sama dengan 5000. Lalu cara mencari permintaan turun, berarti permintaan turun tadi permintaan kita hasilkan dari jumlah permintaan yang ditanya yaitu 4000. Berarti 5000 dikurang 4000 per 4000. Jadi 5000 kurang 4000 itu 1000 dibagi 4000. Permintaan turun sama dengan 0,25. Itu berbentuk grafik, belum berbentuk hasil. Nanti untuk hasilnya kita mencari variabel Z. Disitulah kita nampak hasil berapa produksi yang dihasilkan. Lalu pada permintaan naik, grafiknya pun berbanding terbalik dengan permintaan turun. Dari 0, 1, berarti grafiknya dari bawah ke atas. Berarti variabel X dikurang 1000. X ini 5000. X 5000 permintaan terbesar atau naik. Berarti 5000 dikurang 1000. X lebih besar atau sama dengan 1000. 1000 lebih besar dari X. X lebih kecil dari 5000. X lebih kecil atau sama dengan 5000. Lalu mencari permintaan naik, yaitu 4000, 5000 dikurang 4000 dibagi 4000, berarti dapat 0,75. Nanti seperti ini yang saya jelaskan tadi yang berhubungan dengan 1001 ini. Jadi pada permintaan turun itu 10, berarti ini turun dari 1 ke 0, dan 01 dari 0 ke 1. Nah, dari hasil yang kita dapat tadi 0,25 dan 0,75 itu kita gambarkan ke dalam ini. Sebelum membuat grafik seperti ini, kita harus membuat titik-titik dulu. Saya ini membagi bilangan di samping itu 0,25 tambah 0,5 sampai 1. Jadi dapat di sini 1, 1, 1. Naik. Permintaan naik di sini. Nanti berarti permintaan naik di sini berakhirnya. Sampai ke ujung ini sebenarnya ada sampai ke ujung, nanti kita gambarkan berbentuk grafik nanti. Nah, lalu variabel permintaan sudah kita dapatkan. Yang kedua kita mencari variabel persediaan. Nah, pada variabel persediaan itu persediaan terkecil X dari 1 ke 0, berarti dari atas ke bawah 600. Yang ini saya jelaskan tadi ada 3 variabel X, Y, dan Z. X untuk permintaan, Y untuk persediaan, dan Z untuk produksi. Jadi di sini 600. 600 ini angka apa? 600 ini angka persediaan terbanyak. Nanti pada persediaan terkecil itu 100. Berarti kita mencari persediaan banyak, kita memakai angka 600. Berarti Y 100. 100 ini dari mana? Dari sini. Nah, dari sini, dari persediaan terkecil. Kita membandingkan dari persediaan besar dan terkecil. Jadi diambil angka 100. Lalu pada angka 100 berarti 600 dikurang 100. Y lebih besar dari 1000. 100 lebih besar dari X, lebih kecil dari 6000. Y lebih besar atau sama dengan 600. Jadi mencari persediaan terkecil yaitu 300. Persediaan terkecil tadi 300. 600 dikurang 300. 300 ini jumlah yang dipermasalahkan. Di sini kita cari 300. Di gudang masih ada
persediaan 300, masih ada 300. Jadi kita masukin di sini 300, berarti 600 dikurang 300 per 500. 500 ini dari mana? Dari 600 dikurang 100. Nah, nih dari hasil sini. Dapat 500 di sini. Lalu hasilnya ada 6,6. Lalu untuk persediaan terbanyak, tadi terkecil kita udah dapat 0,6 dan selanjutnya persediaan terbanyak yaitu X 01. Y dikurang 100 per berarti Y itu 600 kurang 100, variabel terkecil. Y lebih besar dari 1000, 100 lebih besar dari atau sama dengan X, X lebih besar atau sama dengan 600, Y lebih kecil dari 600. Jadi persediaan terbanyak itu 300 sama variabel mencari tadi 300 dikurang 100 per 500. 300 kurang 100 itu 200 dibagi 500 dapat 0,4. Lalu untuk grafiknya ini tadi 10, berarti untuk sedikit atau terkecil dari 1 ke 0 dan 01 dari 0 ke 1. Nah, tadi kita dapat 0,4. Untuk persediaan terkecil atau sedikit itu 0,4. Kita kira-kirakan 0,4 di sini, 0,6 di sini. Ya, 0,6. Lalu 0,4 di sini. Di bawah 0,50 sedikit. Nah, untuk itu tadi yang 100 sedikit di sini, lalu di sini berakhir di sini titiknya, dan untuk 0,4 atau persediaan terbanyak itu titiknya berakhir di sini. Lalu variabel yang ketiga kita cari yaitu variabel produksi. Variabel produksi itu X 10700 dikurang Z 7000 dikurang 2000. Z lebih besar atau sama dengan 2000. 2000 lebih besar daripada Z, Z lebih kecil dari 7000. Z lebih kecil atau sama dengan 7000. Dan produksi maksimum X 01 Z kurang 2000 per 7000 dikurang 2000. Berarti Z lebih besar dari 2000 atau sama dengan 200 lebih besar dari Z, Z lebih kecil dari 7000. Z lebih kecil atau sama dengan 7000. Nah, saatnya kita mencari variabel Z. Untuk variabel Z itu R1-nya pada R1 tadi yang ditanya, kita balik ke sini. Apa aturan yang dipakai? Sesuai dengan aturan yang dipakai untuk mencari nilai Z. Aturan pertama yaitu permintaan turut per persediaan banyak. R1 minimal, ini minimal. Yang dicari kita angka minimal. Jadi permintaan turun, persediaan banyak. Minimal, permintaan turun tadi berapa kita dapat? Permintaan turun, nah permintaan turun kita dapat 0,25. Kita buat 0,25 di sini. Lalu permintaan persediaan banyak. Mohon maaf tadi memori saya penuh, memori HP, jadi saya berhentikan sebentar. Lalu kita lanjutkan tadi yang masih di 0,4. Berarti yang diminta tadi minimal berarti di sini adalah permintaan turun 0,25. Jadi mencari Z1 yaitu 7000 dikurang Z. 7000 ini dari mana? Dari sini. Nah, nih produksi maksimum yang variabel Z tadi. Jadi 7000 dikurang Z per 3000 sama dengan 0,25. Z1 sama dengan, berarti di sini
yang kita cari yaitu kalau 0,25 berpindah yaitu berarti 0,25 dikali 5000 ditambah dengan 7000 dikurang dengan 7000, berarti dapat hasilnya yaitu 5750. Dari hasil 5000 dikali 0,25 ini kalau nggak salah itu dapat hasilnya 1250 dikurangan dengan 7000 dapat 5750. Begitu pula dengan L2. Untuk aturan kedua itu permintaan turun persediaan sedikit. Jadi permintaan turun dan persediaan sedikit. Permintaan turun tadi berapa, kita masukin angkanya ke sini 0,25 bagi 0,6 dapat L2 itu 0,25. jadi mencari Z2, variabel Z2 itu 7000 dikurang Z bagi 5000 sama dengan 0,25. 5000 dibagi 0,25 itu 1250. 7000 dikurang 1250 yaitu 5750. Dan aturan ketiga yaitu permintaan naik persediaan banyak. Permintaan naik tadi berapa, kita masukin di sini juga 0,75, dan persediaan sedikit kita masukin di sini juga 0,4. Jadi dapat minimalnya yaitu 0,4. 0,75 lebih besar daripada 0,4. Jadi 0,4. Z3-nya itu Z dikurang 2000 bagi 5000 sama dengan 0,4. 5000 dikali 0,4 itu kalau nggak salah saya itu bentar saya. Nah, nih saya bawa kalkulator. 5000 dikali 0,4 berarti 5000 dikali 0,4 0,7. Tunggu bentar. 0,4 sama dengan 2000. Nah, 2000 dari 7000 tadi dikurang 2000, dapatlah hasilnya 5000. Mana dia tadi? Nih 2000 ditambah 2000 ya, dapat hasilnya 4000. Kenapa ditambah? Karena di sini sudah min. Kalau Z-nya di sini berarti kita kurang. Kalau angkanya di Z-nya di sini kita tambah. Kalau seperti ini kita kurang. Nah, gitu. Lalu untuk R4 itu dia tanya permintaan naik dan persediaan sedikit. Permintaan naik, persediaan sedikit. Berarti minimal permintaan naik tadi 0,75 dan persediaan sedikit 0,6. Berarti R4 yang paling kecil yaitu 0,6 minimal. Jadi Z4-nya itu Z dikurang 2000 bagi 5000 sama dengan 0,6. 5000, jadi cara mencarinya yaitu AC berapa tadi? 5000 dikali 6, 5000 kali 0,6. Nah, dapat 3000. Berarti 2000 ditambah 3000 yaitu 5000. Ya, untuk mencari nilai Z, tadi kan baru Z4, Z1, Z2, Z3. Untuk mencari nilai Z, kita Z sama dengan ini rumusnya. Alfa 1 atau X1, Z1, X2, Z2 ditambah alfa 3, Z3, alfa 4, Z4 per alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3 dan ditambah alfa 4. Alfa 1 tadi permintaan permintaan naik kalau nggak salah itu 0,25, kita sesuaikan saja. Ini yang saya bilang tadi itu variabel X 0,25 dan Z1 itu masukin ke sini 5750 ditambah alfa 2 tadi dapat 0,25 dan Z2 itu 5750.
nanti ditambahkan, dan alfa 3 Z3 0,4 kali 4000 0,6 alfa 4 dan Z4 5000 per 0,25 0,25 0,4 dan 0,6. Dari 0,25 kali 5070 dapat 1437,5. Ditambahkan, nanti dari hasil ini ditambahkan dibagi 1,5. Dapat hasilnya 7475 per 1,5 sama dengan 4983,3 jumlah yang harus diproduksi. Jadi solusi permasalahan tadi, berapa kemasan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan 4000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Jadi diasumsikan yang bisa kita produksi tadi 4983. Berarti jumlah produksi tidak harus diproduksi lagi karena sudah memenuhi kebutuhan jumlah produksi. Tuh kesimpulan akhirnya solusinya. Sekian untuk nomor 4. Saya akan lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 itu masalah jelaskan logika penyeberangan petani ayam, gabah, dan harimau yang menyeberangi sebuah pulau menggunakan perahu. Kemudian buatlah menggunakan bahasa Python untuk salah satu representasi pengetahuan tersebut. Nanti akan saya jelaskan di dalam layar PC dengan merekam layar PC. Baik, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini untuk kita membahas nomor 5. Itu nomor 5, jelaskan logika penyeberangan petani ayam, gabah, dan harimau yang menyeberangi sebuah pulau menggunakan perahu. Kemudian buatlah menggunakan bahasa pemrograman Python. Sini kita membuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita tekan file, new file. Kita buat di sini import SCS. Di sini print dalam kurung kutip. Di sini kita buat statement langkah benarnya, yaitu misalnya kita acak aja, kita buat langkah benar itu 1 7 2 4 3 7 1 untuk variabel n ini adalah variabel tadi yang kita buat, lalu tutup kutip dan tutup kurung, lalu print. Di sini kita harus membuat statementnya. Statement untuk soalnya itu statement 1 itu ayam menyeberang dengan petani. N. Statement 2, harimau yang berenang dengan petani. Jadi harimau menyeberang dengan petani. Lalu statement ketiga kita buat harimau kembali dan gabah menyeberang dengan petani. N.
Ini hampir lupa. N. Jangan sampai lupa, karena itu sangat perlu sekali. N petani. Lalu yang statement keempat, harimau menyeberang dan ayam kembali dengan petani. Per N. Lalu statement kelima itu harimau kembali ditutup dengan N. Statement keenam, gabah kembali tutup N. 7, petani menaiki perahu kembali, kutip tutup kurung. Ini nggak boleh pakai spasi ya, malah jadi error. Lalu kita buat untuk pemrosesan petani. Pemrosesannya itu A sama dengan raw input. Langkah 1, if A sama dengan kutip 1, apabila 1 dimasukkan, itu angka benar. B sama dengan raw input langkah 2. Else ini untuk apabila ada kesalahan penginputan angka, ya akan keluar perintah print itu game over. Sampai kita buat langkah sampai ke 1, berarti kita lanjutkan copy paste saja ini seperti ini sampai 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya itu kita buat ini 1, itu untuk apabila langkah yang kita buat itu berhasil. Jadi ada tulisan di sini raw inputnya berhasil. Nah, untuk memperbaikinya kita buat di sini A, B. Jadi di sini B, sini C, lalu di sini C, sini. Ini kegunaannya apabila langkah yang tadi benar akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi dari langkah A benar langsung B, apabila B itu benar langsung ke C, gitu logikanya. Jadi E benar
langsung D. A B C D E F, maaf, F G H. Lalu selanjutnya kita membetulkan untuk ini langkah 1, berarti 1, supaya tidak pusing kita bawa ke tepi semuanya. Nah, 1 7 kita mengisikan di sini langkah yang benar. 2 4 3 7 1. Berarti ini sudah kita buat, itu penutupnya yaitu petani. Petani itu bagaimana? Hasilkah? Kita coba buat. Oke, di save, buat petani 1. Karena tadi saya coba-coba, saya udah cobakan tadi. Keluar. Di petani. Nah, dari hasil ini nanti seperti ini hasilnya. Lalu ini kan inputnya nggak ada, berarti ada kesalahan pas kita penginputan. Berarti dimana salah kita? Kita coba koleksi lagi. Sini. Boleh ada spasi n benar. Kita coba lagi. Oke, nah baru tadi sebenarnya nggak boleh ada spasi di variabel. Kita buat langkah yang benar, itu 1 7 2 4 3 7 1. Nah, berhasil. Apabila salah, nah kita run lagi. Apabila salah, kita buat di sini 7 pertama. Kita enterin. Nah, akan terdapat statement game over karena inputan kita salah. Kan ini. Nah, gitu. Logika Python. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.